Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiram Ikmalul Fatihin, mahasiswa semester 2 Prodi IAT. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu bab dari bukunya Roane van Vos, yaitu Tempat Terbaik di Dunia. Kali ini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu dengan judul Tidur Bersama Portofon. Yang pertama, diceritakan dari bab tersebut bahwa Roane itu melakukan penelitian di bantaran kali. Ia kemudian memutuskan untuk mengontrak rumah yang dalam 1 tahun itu diharga dengan 6 juta. Menurut Roane, dengan harga seperti itu jika dibandingkan di Amsterdam, di negaranya, 6 juta ini hanya cukup untuk mengontrak rumah dalam jangka 1 bulan. Ia mengontrak di rumahnya Enin, yang awalnya dia tinggal bersama beberapa minggu, hingga akhirnya kemudian Enin menjanjikan bahwa besok dirinya akan pindah di rumah barunya yang ia bangun di tepat atas daripada rumah kontrakan Roane ini. Diceritakan bahwa warga bantaran kali ini merupakan warga yang luar biasa, yang berkehidupan di bantaran kali jelasnya. Terus mereka sering hidup dalam kesulitan. Di sini sudah tidak asing lagi dengan kejadian yang dengan namanya banjir. Mereka sudah beberapa kali hidup di atas atap sampai waktu berhari-hari, sampai 5 hari, sampai sehingga kasur-kasur mereka yang dipakai untuk tidur dipindahkan ke atas atap, sampai persiapannya begitu matang, yaitu dengan misalkan membeli baterai untuk senter, mineral untuk minum keseharian, kemudian untuk makan mereka memasak mie instan, bahkan yang lebih heran lagi sampai mereka menikmati banjir tersebut dengan bermain kartu remi. Nah, sehingga kemudian warga bantaran kali ini karena seringnya terjadi banjir, kedatangan banjir dengan sigapnya mereka disebut dengan sebagai pakar banjir. Sehingga mereka sebelum datangnya banjir tersebut sudah mempersiapkan hal yang begitu matang dengan melaminating KTP, kemudian akta kawin atau pernikahan, kemudian juga ijazah-ijazah yang dianggapnya sebagai dokumen penting dalam keluarga mereka. Kemudian juga mereka sering juga merentangkan tali antar rumah per rumah yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa mereka saat banjir sudah datang. Sebelumnya juga mereka juga sering memilih perabotan yang dianggapnya sebagai perabotan tahan banjir, atau bahkan tanpa menggunakan perabotan dalam kehidupan beberapa. Kenapa kok kemudian mereka bisa sampai sebegitu lengkapnya, sebegitu siapnya dalam menghadapi banjir? Salah satunya karena di situ ada bantuan dari pemerintah berupa pengeras suara. Pengeras suara ini diletakkan atau ditaruh di atap masjid yang difungsikan sebagai alarm banjir. Tapi pernah karena suatu banjir yang terjadi hingga akhirnya pengeras suara tersebut rusak sehingga tidak mampu untuk memberikan informasi terkait akan adanya banjir. Pernah suatu ketika terjadi banjir bandang yang begitu besar, tepatnya di tahun 2002, memakan banyak korban saat itu, hingga setelah surut kemudian ada kebijakan pemerintah baru
terkait dengan warga bantaran kali bahwa pemerintah menghapus anggaran tersebut disebabkan karena salah satunya jika kemudian anggaran ini tetap diadakan untuk warga bantaran kali, justru ini akan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu adanya ketertarikan orang-orang selain warga bantaran kali untuk menjadi warga bantaran kali yang baru, sehingga menurut mereka ini merupakan sesuatu yang bermasalah, menimbulkan masalah baru, hingga akhirnya kemudian pemerintah ini menghapuskan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran sebagai bantuan terhadap warga bantaran kali dengan adanya diperbaruinya pengeras suara untuk informasi terkaitan banjir. Hingga akhirnya kemudian ada beberapa warga yang kemudian inisiatif untuk membeli portofon. Nah, portofon ini salah satunya sebagai fungsinya yaitu untuk mendapatkan informasi banjir, yaitu yang diinformasikan dari petugas di perbukitan atas Jakarta, sehingga melalui portofon ini warga bantaran kali bisa menerima informasi sekitar kurang lebih 5 jam sebelum terjadinya banjir. Jadi ketika informasi tersebut sudah didapatkan, 5 jam kemudian kemungkinan besar air itu akan sampai pada bantaran kali tersebut. Nah, di sisi lain selain daripada portofon ini sebagai informasi terkait banjir, portofon ini juga salah satunya dianggap sebagai harga yang mahal, hingga dikatakan setara dengan satu rumah atau seharga satu mobil. Nah, selain itu juga menurut warga bantaran kali dengan harga yang mahal seperti itu, hingga orang yang memilikinya itu memiliki potensi untuk menjadi orang yang naik status sosialnya menurut warga mereka. Dari portofon ini diceritakan bahwa pemilik pertamanya yaitu merupakan mantan kepala desa. Kepala desa tersebut tidak mendapat portofon dari hasil pembelian, tapi ia mendapatkan portofon tersebut yaitu hasil pemberian daripada pejabat pada saat itu. Sebenarnya portofon ini bisa memberikan informasi terkait banjir yang datang pada tahun itu, akan tetapi karena minimnya literasi daripada pemilik pertama ini yaitu berupa mantan kades, ia tidak bisa memfungsikan, sehingga ketika saat berfungsi pun tidak bisa maksimal untuk menangkap sinyal dari petugas di perbukitan atas Jakarta, sehingga pemilik pertama ini lebih memilih untuk mematikan portofon tersebut, hingga akhirnya muncullah pemilik-pemilik baru. Sampai kemudian diceritakan di situ ada seseorang yang bernama Yusuf. Ia berinisiatif ingin membeli portofon tersebut, sehingga dengan usaha semaksimal mungkin, usaha keras untuk mendapatkan portofon tersebut, ia menggunakan uang tabungan yang seharusnya uang tabungan ini digunakan untuk masa depan anaknya, sekolah dan lain sebagainya, ia gunakan untuk membeli portofon tersebut. Tidak cukup dengan itu, ia juga sampai menjual TV yang ada di rumahnya. Biasanya yang digunakan untuk keluarga menonton TV, ia jual juga. Sampai ia menghutang kepada 3 tetangganya. Ini begitu luar biasa effort Yusuf dalam rangka untuk membeli portofon tersebut. Nah, dikatakan Yusuf ini merupakan pemilik yang ke-9. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada pemilik daripada portofon tersebut. Ia sebenarnya bekerja sebagai cleaning service yang bekerja dalam 1 pekan itu hanya mendapat upah sebesar Rp50.000. Berawal dari memiliki portofon tersebut, hingga akhirnya Yusuf ini tidak bisa konsen, tidak bisa konsisten dengan pekerjaannya, sehingga suatu hari ia dipecat dari pekerjaan tersebut. Dari hasil wawancara Rowana ini, seorang antropolog, di dalam bukunya,
Ia mewawancarai beberapa pemilik portofon yang sudah ada pada saat itu. Dia menyimpulkan bahwa portofon itu sebenarnya hal yang penting. Namun selain daripada kepentingan untuk membantu warga, itu bukanlah maksud utama daripada portofon tersebut. Portofon itu orang yang memilikinya bisa dianggap sebagai dukun banjir, sehingga ia bisa mengetahui kapan datangnya banjir, kapan selesainya banjir tersebut, berapa hari banjir nanti itu akan merendam warga bantaran kali. Pemilik portofon ini bisa mengetahuinya, bisa mengakses informasi tersebut. Nah, para pemiliknya berdasar penelitian Rowane itu seringnya dari sebelum-sebelumnya, bahkan sampai Yusuf pun diceritakan sering banyak mengeluh karena ia harus berjibaku hanya dengan portofolionya dalam sehari-hari, sehingga menjadikan ia pusing. Meskipun tidak ada profit, tapi ia tetap konsisten untuk memiliki portofon itu, bahkan tidak mau menjualnya, karena salah satunya fungsi daripada mereka ingin memiliki portofon yaitu mengangkat status sosial. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.